Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fikra Malamsyah, mahasiswa Politeknik Negeri Subang dari Prodi Agroindustri dengan nomor induk mahasiswa 10306058. Di sini saya akan menjelaskan buku dari Pendidikan Kewarganegaraan untuk Pendidikan Tinggi yang ditulis oleh Dr. Ujang Carda, SSH, MH, MIP. Adapun bukunya sebagai berikut. Buku ini terdiri dari 7 bab. Bab 1. Bab 1 membahas mengenai orientasi pendidikan kewarganegaraan. Subbab dari bab yang pertama yaitu latar belakang pendidikan kewarganegaraan, yang di dalamnya membahas mengenai perubahan pendidikan ke masa depan, serta membahas tentang faktor internal dan eksternal dinamika internal bangsa Indonesia. Lalu subbab yang kedua, pengertian dan tujuan pendidikan kewarganegaraan, yang membahas tentang pengertian, tujuan, fungsi, visi dan misi, kompetensi, serta metodologi pembelajaran pendidikan kewarganegaraan. Subbab yang ketiga dari bab 1 yaitu Pancasila sebagai nilai dasar pendidikan kewarganegaraan. Lalu ada subbab yang keempat, landasan pendidikan kewarganegaraan, yang di dalamnya terdapat 3 landasan. Yang pertama, landasan ilmiah, yang kedua landasan hukum, yang ketiga landasan historis. Bab 2. Bab 2 membahas mengenai memahami identitas nasional sebagai karakter bangsa Indonesia. Lalu ada subbab yang pertama dari bab 2, yaitu proses berbangsa dan bernegara, yang di dalamnya membahas tentang asal-usul bangsa Indonesia dan asal-usul istilah Indonesia. Terus subbab yang kedua, identitas nasional, yang di dalamnya membahas tentang pengertian identitas nasional, unsur identitas nasional, faktor pembentuk identitas nasional, dan identitas nasional Indonesia sebagai karakteristik bangsa. Subbab yang ketiga, yaitu Pancasila sebagai identitas nasional, yang di dalamnya membahas tentang Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia, kepribadian bangsa Indonesia, yang ketiga pandangan hidup bangsa Indonesia, yang keempat ideologi bangsa dan negara Indonesia, yang kelima dasar negara Republik Indonesia, yang keenam sumber dari segala hukum, yang ketujuh perjanjian luhur bangsa Indonesia, yang kedelapan cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia, yang kesembilan falsafah hidup yang mempersatukan bangsa Indonesia. Terus subbab yang keempat yaitu Bhinneka Tunggal Ika sebagai identitas nasional, yang di dalamnya membahas tentang dalam negara pluralistik. Terus yang kedua sebagai bentuk identitas keragaman bangsa Indonesia. Bab ketiga membahas mengenai tentang memahami Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara. Subbab yang pertama dari bab 3 yaitu pengertian ideologi. Subbab yang kedua yaitu makna ideologi, yang membahas tentang menentukan eksistensi suatu bangsa dan negara untuk mencapai tujuan melalui realisasi pembangunan. Subbab yang ketiga yaitu perbandingan ideologi Pancasila dengan ideologi lain. Yang ingin dibahas ideologinya adalah yang pertama ideologi Pancasila, yang kedua ideologi liberalisme, yang ketiga ideologi konservatif, yang keempat ideologi sosialisme komunisme, yang kelima ideologi fasisme. Lalu ada subbab yang terakhir yaitu memahami makna Pancasila sebagai ideologi negara dari putusan Mahkamah Agung Konstitusi nomor 100/PUU/11/2013 yang membahas tentang yang pertama pokok perkara, yang kedua pendapat ahli, yang ketiga pendapat Mahkamah Konstitusi, yang keempat perbedaan pendapat hakim Mahkamah Konstitusi, dan yang kelima putusan Mahkamah Konstitusi. Bab keempat membahas tentang memahami negara, konstitusi, dan warga negara. Subbab yang pertama, memahami negara, yang di dalamnya membahas tentang pengertian negara dan unsur negara. Lalu ada hakikat, tujuan, dan fungsi negara. Subbab yang kedua, yaitu memahami konstitusi, yang membahas tentang pengertiannya, peranan, serta UUD 1945 sebagai konstitusi NKRI. Subbab yang ketiga, memahami hak warga negara Indonesia, yang membahas tentang pengertian warga negara Indonesia, hak dan kewajiban warga negara Indonesia, dan pelaksanaan hak kewajiban warga negara Indonesia.
Bab 5. Bab 5 membahas tentang memahami negara hukum, HAM, dan demokrasi. Subbabnya, yang pertama, memahami negara hukum Indonesia, yang membahas tentang pengertian dan ciri negara hukum, serta makna Indonesia sebagai negara hukum. Lalu subbab yang kedua, memahami HAM, membahasnya tentang sejarah perkembangan HAM, istilah dan pengertian HAM, macam HAM, dan pemahaman hak kewajiban asasi manusia dalam Pancasila. Serta subbab yang ketiga, memahami demokrasi Pancasila, yang dimana di dalamnya membahas tentang perkembangan demokrasi di Indonesia, pengertian demokrasi Pancasila, prinsip demokrasi Pancasila, dan korelasi demokrasi dengan negara hukum. Bab 6 membahas tentang memahami wawasan Nusantara sebagai wawasan nasional Indonesia, yang dimana bab 6 ini membahas tentang pengertian wawasan Nusantara, faktor untuk mewujudkan aspirasi dan perjuangan bangsa, landasan hakikat dan asas wawasan Nusantara, kedudukan, fungsi, dan tujuan wawasan Nusantara, dan faktor yang mempengaruhi wawasan Nusantara, yang dimana faktor-faktornya adalah wilayah, geopolitik dan geostrategis, dan perkembangan wilayah Indonesia. Lalu ada unsur dasar wawasan Nusantara yang membahas tentang unsur wadah wawasan Nusantara, isinya, dan tata laku wawasan Nusantara. Terus ada yang terakhir, implementasi wawasan Nusantara, yang di dalamnya membahas tentang sebagai pancaran filsafat Pancasila, terus wawasan Nusantara dalam pembangunan nasional, serta hubungan wawasan Nusantara dengan ketahanan nasional. Yang terakhir, bab 7 membahas tentang memahami ketahanan nasional dan integritas ketahanan nasional. Subbab pertama dari bab 7 yaitu ketahanan nasional, membahas tentang pengertian, unsur, landasan, asas, dan sifat ketahanan nasional, serta pendekatan astagrata dalam mewujudkan ketahanan nasional. Terus subbab yang kedua yaitu pengaruh hak asasi manusia, membahas tentang pengaruh HAM, pengaruh demokrasi, pengaruh lingkungan hidup, serta pengaruh aspek kehidupan nasional terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara. Dan yang terakhir yaitu integritas nasional, yang membahas tentang integritas nasional dan prioritas masyarakat Indonesia, serta strategi integrasi.